Ya, perkenalkan nama saya Hamid Adhari dari jurusan Sistem Informasi ITS, akan melakukan share berbagai tutorial tentang Windows 7. Untuk tutorial pertama ini, saya akan melakukan tutorial bagaimana caranya mengganti nama workgroup. Oke, langsung saja kita masuk di kita tekan space klik untuk masuk di sistem, kemudian klik change setting, kemudian klik change. Di sini ada computer name dan juga workgroup. Saya akan ganti nama workgroupnya dengan nama saya Hamid. Klik OK. Oke. Proses. Nah, ini akan muncul perintah untuk melakukan restart. Klik saja OK. Restart now. Kita tunggu sampai proses selesai. Setelah melakukan restart, kita coba cek. Masuk di sistem. Sekarang nama workgroup sudah berubah. Terima kasih. Demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa. Oke, untuk tutorial selanjutnya bagaimana caranya untuk mengganti IP address. Oke, langsung saja klik icon yang ada di taskbar ini, kemudian klik Open Network and Sharing Center, kemudian kita klik connectionnya local area, klik properties, kita pilih Internet Protocol version 4 atau IP4, klik 2 kali. Nah, di sini kita gunakan use the following IP address. Kita ketikkan 192.168.1, dan di sini sesuai NRP saya 61 start 192.168.1. Nah, di sini kita masukkan 192.168.111, kemudian klik OK. Nah, untuk mengeceknya kita masuk ke command line, ketikkan ipconfig. Bisa dilihat sekarang IP address sudah berganti. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara melakukan ping di websitenya Sistem Informasi atau di alamatnya is.its.id. Oke, pertama-tama kita jalankan command line, masuk di run, dan cek ping, enter. Setelah masuk di command line, saya ketikkan ping spasi is.its.ac.id, kemudian tekan enter. Kemudian ping secara terus menerus dengan kita ketikkan ping spasi is.its.ac.id spasi kemudian min t dan enter. Nah, yang ketiga saya akan coba melakukan ping dengan 1 KB atau kuotanya 1 KB, sama saja namun ditambah dengan min n spasi 1000. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke, baiklah, untuk tutorial yang ini kita akan melakukan bagaimana cara menyeting proxy di WiFi ITS, di kawasan ITS. Yang pertama harus kita lakukan itu kita koneksikan pada access point yang ada di kawasan ITS. Setelah kita connect,
Dan dengan melakukan setting proxy-nya, kita masuk di control panel. Kita masuk di control panel, network, kemudian internet option, masuk ke tab connection, pilih LAN setting, kemudian kita centang use proxy manual, klik advance. Nah, pada kolom HTTP ini kita masukkan proxy.its.sid dengan port 8080. Kemudian setelah itu kita klik OK, OK lagi, dan terakhir OK. Setelah kita setting, kita coba jalankan. Apakah sudah berhasil? Ya, bisa dilihat sekarang kita sudah terhubung dengan internet. Sekian tutorial kali ini. Baiklah, pada tutorial selanjutnya ini saya akan melakukan sharing folder dari laptop Windows untuk dapat diakses di OS di VirtualBox. Pertama-tama saya akan folder dengan nama NRP saya, kemudian klik kanan share with specific people, everyone, add. Nah, di sini ada pilihannya permission. Saya buka dua-duanya, read and write dan share. Nah, ya, kemudian klik OK. Setelah itu selanjutnya akan melakukan setting di control panel, network and internet sharing center, masuk di change sharing. Nah, yang public folder sharing on, work and printer sharing on. Untuk password saya matikan off. Kemudian kita harus cek dulu IP-nya, cmd. Oke. Nah, di sini kita dapat IP-nya, dan sekarang kita masuk di VirtualBox-nya. Ini namanya kita buka saja. 2.168. Oke. Bisa dilihat ini sudah ada foldernya. Demikian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk tutorial selanjutnya adalah sharing printer. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu harus melakukan setting di control panel. Control panel. Kemudian untuk internet, sharing center, masuk di check advanced sharing center. Nah, pada file and printer sharing ini harus dipastikan turn on. Password off. Save change. Dan masuk di device. Device and printers. Di sini sudah ada Canon S200. Nah, klik kanan, printer properties, masuk ke tab sharing, centang share this printer, share name-nya bisa kita ubah, bisa tidak, kemudian apply, oke. Dan demikian caranya untuk melakukan sharing printer. Terima kasih. Oke, tutorial selanjutnya kali ini akan bahas sedikit tentang network profile. Ya, tentu saja jika kita melakukan koneksi entah itu di WiFi
atau di koneksi LAN biasa, tentunya pasti kita akan menggunakan network profile. Kita buka network profile, caranya klik start, control panel, kemudian network and internet, network and sharing center. Nah, di sini sudah terhubung dengan internet di public network. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada 3 network profile. Yang pertama ada home network, kemudian work network, dan terakhir public network. Untuk yang public network ini digunakan ketika kita berada pada koneksi di tempat-tempat umum seperti kafe, bandara, atau wifi di ITS dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada work network. Ini dapat digunakan pada perusahaan-perusahaan untuk dapat berkomunikasi antar pegawai di sekolah-sekolah dan lain-lain. Kemudian ketiga yaitu ada home network, digunakan secara privasi, hanya difokuskan pada PC rumahan dan dihubungkan dengan workgroup. Nah, bagaimana cara mengganti network profile ini? Gampang saja. Jika tadi ini sudah berada statusnya sebagai network profile public network, kita klik di public network, kemudian kita klik network profile yang kita inginkan. Semuanya kita ganti menjadi work network. Proses, dan sekarang sudah berganti. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, baiklah, pada tutorial selanjutnya kali ini saya akan bahas tentang remote assistant. Sedikit berbeda dengan remote control, karena remote assistant di sini kita dapat berbagi pandangan atau berbagi layar desktop dengan lawan kita, namun juga kita bisa melakukan kontrol. Jadi yang dapat melakukan kontrol nanti ada 2 pengguna. Caranya kita klik start, masuk ke Windows Remote Assistant. Sedikit membutuhkan waktu proses untuk loading. Pertama yang harus dilakukan yaitu membuat invitation terlebih dahulu untuk laptop yang lain. Jendela Windows Remote Assistant sudah terbuka. Pertama klik invite somebody to help. Ada beberapa pilihan di sini. Saya akan menggunakan save this invitation as a file. Nah, di sini saya akan memasukkannya ke folder share yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian save. Nah, di sini juga setelah di save tadi muncullah sebuah password untuk membuka sebagai verifikasi. Kemudian saya akan masuk ke laptop untuk yang kedua, diunggahkan laptop kedua. Yang pertama sama, kita harus masuk ke Windows Assistant, Remote Assistant. Sedikit membutuhkan waktu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya kita klik yang help someone who has invite, use an invitation file. Kemudian klik invitation, kemudian klik open. Nah, di sini kita akan masukkan passwordnya. Nah, setelah password dimasukkan, akan ada perintah klik yes. Nah, sekarang kita sudah terhubung di Windows Remote Assistant. Kurang lebih seperti itu cara melakukan remote Windows Assistant. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya itu remote desktop. Yang pertama kita lakukan pada komputer lawan.
Itu kita harus melakukan setting Windows pause break, kemudian remote setting. Pastikan cek di allow connection from computers running. Klik OK. Nah, kemudian selanjutnya kita harus mencari tahu IP dari komputer lawan. cmd ipconfig dan klik OK. Nah, setelah IP ditemukan, masuk ke IP lawan, cmd, maaf, maksudnya kita harus masuk di remote desktop connection. Nah, di sini kita ketikkan IP remote control 168. Nah, kita masukkan username dan password yang telah kita ketahui dari laptop lawan. Kita tunggu proses berlangsung. Nah, muncul peringatan, kita klik yes. Dan sekarang berhasil di remote. Demikianlah tutorial untuk remote control atau remote desktop. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah. Oke, baiklah. Hari ini pada tutorial selanjutnya saya akan melakukan bagaimana cara untuk mematikan firewall. Pertama, kita masuk pada control panel, kemudian pilih System and Security, kemudian pilih lagi Windows Firewall. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa firewall masih menyala. Cara mematikannya yaitu turn Windows Firewall on or off. Kemudian kita centang turn off, keduanya turn off, kemudian klik OK. Nah, sekarang seluruh firewall sudah mati. Kemudian saya akan juga mencoba bagaimana melakukan enable remote assistant dan juga enable routing and remote access. Caranya itu sama, control panel, security, Windows Firewall. Kemudian di sini kita klik advanced setting. Nah, di sini ada inbound rules dan juga outbound rules. Pertama-tama kita lakukan setting pada inbound rules. Kita cari yaitu remote assistant. Nah, di sini sudah terlihat bahwa remote assistant sudah enable semuanya. Sekarang kita tinggalkan enable pada routing and remote access. Kita blok saja. Kemudian kita klik enable rule. Nah, dengan begini routing and remote access sekarang sudah enable. Kemudian kita lanjutkan pada outbound rules. Nah, ada remote assistant di outbound rules di sini juga sudah enable. Sekarang tinggal routing and remote access. Kita blok lagi dan klik enable rule. Nah, dengan begini remote assistant dan juga routing and remote access sudah enable. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke, baiklah, pada tutorial selanjutnya saya akan mengganti permission user pada local disk C tidak dapat diakses.
Pertama kita klik explore, kemudian klik kanan local disk C, kita pilih properties, masuk ke network security. Nah, di sini kita ada beberapa user, ada sistem, administrator, user. Saya akan mencoba pada administrator ya. Kemudian kita klik edit. Nah, ada permission for authenticated users. Kita klik di naik, kemudian klik apply. Oh, yes lagi. Continue, dan klik OK. Dan klik OK kembali. Sekarang kita coba. Nah, bisa dilihat sekarang local disk C tidak dapat diakses. Baiklah, setelah tadi kita melakukan permission user, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan tutorial yaitu disk quota. Sebenarnya apa sih disk quota itu? Disk quota adalah sebuah fitur yang dimiliki oleh NTFS untuk membatasi penggunaan hard disk untuk pengguna jaringan. Langsung saja caranya yaitu klik kanan local disk C, klik properties, kemudian masuk pada tab quota, kemudian klik lagi show quota setting. Nah, ini sudah masuk ada jendela quota setting. Kita centang enable quota management. Nah, pada limit disk space ini saya akan mengganti menjadi 100 MB, kemudian setting warning level 10 MB. Jangan lupa kita juga harus melakukan logging dengan cara centang log event pada kuota limit dan juga logging pada warning level. Setelah semua sudah setting, klik apply, OK. Sekarang OK. Tunggu proses berlangsung. Dan OK. Sekarang local disk C sudah berada pada disk quota. Terima kasih. Oke, baiklah, pada tutorial selanjutnya saya akan mencoba melakukan super hidden untuk folder user yang berjudul local disk C. Caranya, pertama-tama kita masuk di command line. Nah, pada command line ini kita juga harus melakukan run as administrator. Yes. Nah, setelah muncul command line, kita masuk pada local disk C. Nah, setelah masuk pada local disk C ini, sekarang kita lakukan perintah untuk melakukan super hidden dan juga super hidden. Tekan update plus H spasi, kemudian foldernya tadi, dan kita tekan enter. Nah, bisa dilihat sekarang folder user yang berada di local disk C telah menghilang. Kita cek apakah juga tidak terdeteksi di jika kita centang show hidden plus, klik apply, oke. Bisa dilihat folder user juga tidak ditemukan di sini. Kemudian bagaimana cara mengembalikannya? Kita tinggal mengganti plusnya menjadi min. Dan tekan enter. Kalau sudah kembali, berarti nah, sekarang sudah kembali. Demikianlah tutorial kali ini. Terima kasih.